Oke guys, kembali lagi di channel YouTube Parhuta-Huta. Inilah tanaman tomat TM Belajar yang menggunakan pukor dan puin ya. Ini umur tomatnya sudah 2 bulan guys. Ini ada sekitaran 80.000 pohon. Ini menggunakan pupuk organik, pukor dan puin ya. Puin itu dia kaya akan asam amino, protein ya. Jadi pukor itu dia trichoderma ya, pupuk organik trichoderma. Oke lah guys, ini tanaman tomat ini sudah 2 bulan. Ini posisi sekarang tali 5 ya, tanggal 5 kalau di sini guys. Jadi oke, kita bahas dulu guys tentang penyakit yang namanya hama Leoremija. Itu yang sering dialami petani ya. Jadi tanaman tomat itu sangat rentan terhadap serangan yang namanya Leoremija ya. Jadi Leoremija itu penggerok daun ya. Jadi untuk pengendaliannya guys, bisa kita gunakan bahan aktif dimehipo ya. Insektisida bahan aktif dimehipo. Itu XL guys ya, bukan minyak ya. Dirotasi dengan menggunakan bahan aktif monosultap ya. Oke, saya sebut merek dagang, itu bisa gunakan Trisula ya. Kalau yang namanya dimehipo sangat banyak guys ya. Untuk merek dagangnya bisa Kenmipo ya, bisa Spontan, itu bahan aktif dimehipo ya. Jadi bisa cek di toko-toko pertanian yang berbahan aktif dimehipo ya. Oke guys, untuk pencegahan yang namanya lalat ya, itu kita menggunakan bahan aktif asefat ya. Bisa gunakan joker ataupun bespat, yang lain-lain lah guys ya. Bisa digunakan juga, yang pasti berbahan aktif asefat ya. Jadi untuk penggorok buah itu kita cegah mulai dari awal, kita menggunakan metomil ya. Kita tetap menggunakan metomil guys, supaya yang namanya telur itu bisa dihancurkan sama bahan aktif metomil ya. Ini kan mulus guys ini ya. Jadi untuk serangan Phytophthora itu penyakit yang paling sering diakibatkan penghujan ya, sangat hujan, sangat tinggi ya. Itu bisa disebabkan karena penghujan dan pemberian unsur hara N terlalu tinggi. Jadi untuk pengendaliannya guys, sebaiknya pemberian pupuk agak lebih tinggi yang namanya kalium ya. Itu dari bawah kita pengecorannya, kita menggunakan kalium, perbandingannya kalium 3 kilo, SS 2 kilo cukup guys ya. Jadi selanjutnya seperti itu, supaya batang-batangnya nanti agak lebih kuat ya, lebih besar dan lebih kokoh guys. Jadi untuk pengendalian Phytophthora guys, sebelum terjadi kita bisa menggunakan fungisida infinito ya. Itu kita mix dengan klorotanil ya. Jadi untuk rotasinya kita menggunakan fungisida sistemik juga, yaitu Frevicor, dan kita mix juga dengan Pitoklor ya. Seperti itulah guys. Jadi ini tanaman tomatnya sudah umur 2 bulan. Untuk kendala untuk saat ini belum ada guys ya, karena kita rutin selalu pemberian unsur haranya ya. Jadi untuk pencegahan keriting guys ya, itu biasanya disebabkan hama kutu kebul ya. Kutu kebul itu sangat rentan membuat tanaman tomat ataupun cabai keriting guys. Jadi sebaiknya jangan kita tinggalkan menggunakan bahan aktif imidacloropid ya. Selalu kita menggunakan bahan aktif imidacloropid. Jadi kutu kebul itu bisa tewas diakibatkan imidacloropid. Jadi ini kemarin guys ada alamnya kemarin hujan es ya. Jadi kebetulan ini daunnya retak-retak nih ya, sebagian retak-retak ya. Jadi untuk mengantisipasi seperti ini guys ya,
Nih bisa lihat guys, nih bolong-bolong hancur ya, karena di sini sangat banyak sekali hujan esnya kemarin ya, tapi tidak di semua lokasinya guys, seperti ini guys ya. Jadi ini kita semprot menggunakan susu apa guys, apa laku ya, susu kental manis ya. Itu satu drumnya kita kasih satu, dan kita kasih juga nutrisi yang namanya mikro ya. Kita gunakan Santa Mikro, itu kita semprot ya. Jadi daunnya tidak hancur dan tidak busuk, jadi bisa seperti ini, sehat ya. Ini kemarin sudah terkendala guys ya, karena disebabkan hujan es. Hancur semua daun-daunnya ini guys, nih ya, berpecah-pecahan guys nih, apalagi yang di bawah ini guys, meribet guys ya. Tapi hanya di sebagian, tidak merata guys ya. Nah seperti ini. Jadi seperti itulah guys untuk serangan-serangan hama tadi. Sebaiknya yang bahan aktif imidakloropid jangan dikasih libur guys ya, gunakan terus, karena serangan kutu gapul itu sangat parah ya. Itulah yang mengakibatkan tanaman tomat itu bisa kering guys ya. Untuk mijus itu imidakloropid juga sudah ampuh guys ya, sudah selesai itu dibuatnya guys. Ini seperti inilah guys, bunganya sangat banyak ya. Jadi untuk supaya banyak seperti ini guys, bercabang, itu unsur hara fosfor itu harus agak lebih tinggi guys ya. Jadi pengecorannya sebaiknya diperkuat unsur hara fosfor ya. Nah inilah guys, nih hancur dibuat hujan es ya. Tapi oke, sekarang sudah agak mending guys, tidak ada lagi yang namanya serangan hujan es. Mudah-mudahan aman sampai finish ya. Ini daunnya sangat sehat guys ya. Jadi oke, ada kemarin komen itu untuk pencegahan busuk batang apa guys, sarannya katanya. Oke, kita bahas guys. Jadi tanaman tomat itu seperti ini guys ya. Ini supaya tanaman tomatnya tidak busuk, gampang busuk, itu kekurangan kalium ya. Jadi unsur hara untuk batang kurang ya. Jadi kalau kaliumnya tinggi guys, itu menipis, itu tidak ada itu yang namanya busuk batang ya. Jadi pemberian kalium itu jangan terlalu tinggi N, jadi itu bisa menekan unsur hara kalium ya. Sebaiknya kalium lebih tinggi daripada N, seperti itulah guys. Jadi untuk busuk batang itu pasti hampir tidak ada guys ya. Nah seperti ini guys ya, batangnya sehat ya, meski besar ya. Oke guys, untuk penyakit kuning itu sering juga itu dialami petani-petani, yaitu namanya alternaria ya. Alternaria bisa gunakan Amistartop ya, ataupun bisa juga gunakan Amotan Gold, ataupun bisa juga gunakan Nativo. Tapi kalau bisa jangan disemprot sampai ke atas guys ya. Ini contoh ini kan, ini. Oke, saya contohkan dulu dari sini guys ya. Ini contoh, ini tomatnya sudah posisi di tangga 5 ya. Jadi untuk penyepraian untuk obat kuning itu sebaiknya tangga 3 ke bawah guys ya. Ini tangga 3 ke bawah, jangan sampai mengenai pucuk ya. Itu bahan aktif Amistartop ataupun yang lain-lain setaranya itu lebih keras sekali efeknya ke pucuknya guys ya. Jadi berhati-hati menggunakan dosis.
Kalau saya dosisnya saya kasih 3 sendok, tapi tunggal itu saya semprot hanya tangga 3 ke bawah, ya. Jangan sampai mengenai pucuk. Itu bisa mengakibatkan rontoknya bunganya nanti guys, karena itu bahan aktif sangat keras sekali ya. Tapi yang saya pakai itu Amstartok guys, itu lebih bagus ya untuk pengendalian. Tapi saya mix juga sih yang Custodia ya, saya mix untuk pengendalian kuning-kuning ya. Itu Alternaria ya. Ini mantap kali ini guys ya. Ini tanaman tomatnya sudah 2 bulan ya. Oke lah guys. Jangan lupa ya, jangan lupa subscribe channel ini guys, dan tekan loncengnya supaya informasi pertanian saya akan terus upload yang terbaru guys ya. Oke guys, salam dari saya, dari channel Perhuta-Huta. Salam sukses bagi petani-petani Indonesia. Terima kasih. Horas.